podcast Sejarah Nusantara. Kali ini saya nggak sendirian nih. Perkenalkan, nama saya Juwita Oktavia Ramadhani dan juga rekan saya Nur Hasya. Kami merupakan mahasiswi dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Pendidikan Sejarah. Kita langsung aja ya, kita memulai podcast kita pada kali ini. Mungkin banyak sekali orang dan juga teman-teman udah nggak asing nih mengenai Kerajaan Pajajaran yang akan kita bahas nih. Mungkin dari sini Nur bisa menjelaskan gitu, bagaimana sih asal-usul Kerajaan Pajajaran? Ya, tentu saja. Kerajaan Pajajaran awal mula berdirinya pada abad ke-14 setelah runtuhnya Kerajaan Sunda. Nah, kerajaan ini juga didirikan oleh Prabu Siliwangi, salah satu raja yang legendaris. Nah, beredar kisah tentang mistisnya Prabu Siliwangi. Nah, sekarang juga apa sih wilayah Pajajaran itu sekitaran Bogor ya. Dan di masa kejayaan juga dipimpin oleh Raja Siliwangi. Nah, jadi kalau seperti itu, Prabu Siliwangi ini menjadi sosok yang sangat sentral ya dalam Kerajaan Pajajaran. Banyak sekali nih teman-teman sumber yang mengatakan mengenai kebijakan kepemimpinan Prabu Siliwangi ini, dan juga bahkan ada yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi ini mempunyai kekuatan gaib nih. Apa aja nih yang membuat Prabu Siliwangi ini sangat dihormati dan juga sangat dicintai nih oleh rakyatnya pada masa itu? Nah, betul sekali, karena sifat Prabu Siliwangi yang bijak dalam memimpin sebuah kerajaannya itu membuat Raja Siliwangi itu sangat banyak dicintai oleh masyarakatnya juga. Nah, Prabu Siliwangi juga merupakan raja yang arif dan bijaksana dan merupakan raja yang cerdik dalam diplomatiknya terhadap kerajaan-kerajaan tetangga yang membuat kejayaannya itu semakin jaya gitu. Nah, ada juga mitos yang menceritakan tentang kesaktian Kerajaan Siliwangi. Nah, mitos itu menurut saya ya berasal dari bagaimana beliau memimpin Kerajaan Pajajaran tersebut. Nah, mengambil hubungan dengan kerajaan lain seperti hubungan diplomatik ini misalnya menjadi salah satu kunci utama gitu dalam menjaga kejayaan Pajajaran itu sendiri ya? Iya. Nah, tepat sekali, pada masa kejayaannya Pajajaran memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik dengan kerajaan yang besar sekali yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Seperti hubungannya itu kayak bidang perdagangan, budaya, dan politiknya juga loh. Nah, namun karena seiring berjalannya waktu membuat Pajajaran itu semakin melemah dan membuat keruntuhannya. Salah satu penyebab keruntuhannya itu adalah menyerangnya Kesultanan Banten terhadap Pajajaran. Oke, wah sangat menarik sekali ya pembahasan kita mengenai Kerajaan Pajajaran ini. Nah, yang menjadi poin utama dan penyebab utama nih dalam keruntuhan Pajajaran ini apa aja sih, Nur? Nah, poin utamanya itu karena Kesultanan Banten menyerang Pajajaran yang dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin, dan itu menyebabkan kerajaannya itu melemah dalam ekonomi maupun politiknya, menyebabkan kerajaan itu kayak kehilangan keseimbangan untuk membuat kerajaan itu jaya kembali. Oke, jadi meskipun Kerajaan Pajajaran ini sudah runtuh ya, tetapi banyak sekali nih kebudayaan yang tetap bertahan. Mungkin Nur akan menjelaskan nih mengenai kebudayaan yang tetap bertahan dari Kerajaan Pajajaran ini. Betul sekali, meskipun Kerajaan Pajajaran ini telah runtuh, tapi masih banyak kebudayaan yang masih dikembangkan, terutama di daerah Jawa Barat, terutama Bogor. Seperti di Bogor tuh masih ada kayak sebuah museum yang terdapat peninggalan seperti arca dan lainnya di situ. Bener banget ya apa yang telah dijelasin dan dipaparkan oleh Nur dari awal pendirian Kerajaan Pajajaran serta keruntuhannya. Dan juga peninggalan dari Kerajaan Pajajaran ini contohnya seperti Candi Batujaya yang ada di Karawang. Nah, candi ini tuh menjadi bukti salah satu kerajaan Pajajaran yang pernah memiliki peradaban yang sangat maju dan sangat bagus ya pada masa itu. Nah,
dari Nur nih, bisa sharing nggak sih ke teman-teman apa aja yang dapat kita pelajari nih dari Kerajaan Pajajaran ini? Nah, dari Kerajaan Pajajaran itu kita dapat mempelajari tentang pentingnya kebijaksanaan dalam kepemimpinan, menjaga hubungan baik dengan kerajaan atau negara lain, serta menghargai kebudayaan dan tradisi yang ada, di mana sekarang kita masih bisa melihat pengaruh Kerajaan Pajajaran ini dalam budaya Sunda, dari bahasa, seni, hingga adat istiadat yang masih ada sampai hari ini. Nah, bener banget ya teman-teman. Jadi poin yang kita ambil dari Kerajaan Pajajaran ini sangat baik, sangat banyak dan sangat baik sepertinya. Contohnya itu kita bisa mempelajari bagaimana nih sikap Prabu Siliwangi terhadap kepemimpinannya, kebijaksanaannya pada masa ia memerintah, dan juga sangat banyak sekali peninggalan-peninggalan yang membuktikan bahwa Kerajaan Pajajaran ini sangat kuat ya pada masa itu. Dan terima kasih kepada Nur yang telah memberikan ilmu pengetahuan terhadap sejarah yang ada di Indonesia ini. Terima kasih juga kepada Juwita, senang bisa berbagi informasi dengan para pendengar semuanya. Nah, Sobat Sejarah, mungkin podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk menonton podcast kita selanjutnya, dan semoga Sobat Sejarah yang menonton podcast kita kali ini mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan bertambah gitu mengenai Kerajaan Pajajaran ya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya mengenai sejarah-sejarah Nusantara yang ada di Indonesia. See you Sobat Sejarah.